Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 5 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 71. Nah, sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 5. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 5 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 71. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Nah, pada pembelajaran kemarin kamu sudah belajar tentang memar. Sekarang kamu akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Kamu akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan. Kemudian pada ayo berlatih, perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera luka dan melepuh, apa yang harus dilakukan? Mari kita diskusikan bersama-sama. Luka karena jatuh saat bermain, maka yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, bersihkan luka dari kotoran yang mungkin menempel di bawah air mengalir atau menggunakan larutan garam atau cairan salin steril hingga bersih. Kedua, gunakan sabun lembut seperti sabun bayi untuk membersihkan luka. Sebaiknya hindari menggunakan bahan-bahan pembersih yang mengandung alkohol, iodin, ataupun hidrogen peroksida langsung di luka terbuka karena dapat menyebabkan iritasi dan perih. Kemudian oleskan antibiotik untuk membuat luka tetap lembab sehingga mempercepat penyembuhan serta mencegah infeksi. Kemudian tutup luka dengan kasa steril yang lembut dan ganti setiap hari. Jika terdapat memar atau bengkak, kompres dengan air. Kemudian jika terjadi melepuh karena terkena air panas, maka yang harus kita lakukan yang pertama, siram kulit dengan air yang mengalir atau air keran setidaknya selama 20 menit. Jangan menggunakan es batu, air es atau bahan-bahan berminyak seperti mentega. 2. Jika area yang tersiram air panas mencangkup sebagian besar tubuh, jangan berendam dalam air dingin. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya panas tubuh dan justru akan memperburuk kondisi luka bakar. Yang ketiga, tutup luka dengan perban atau kain bersih yang lembab. Keempat, jika memungkinkan, posisikan bagian yang tersiram air panas lebih tinggi. Berikutnya, jika kulit melepuh, jangan dipecahkan. Dan jika luka terasa sakit, konsumsilah obat pereda nyeri seperti parasetamol. Selanjutnya, ayo membaca pada halaman 72. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat lup atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil, misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Nah, di sini kita akan mencoba praktek membuat lup sederhana. Cara membuat lup atau kaca pembesar sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. 2. Air. Dan 3 adalah kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, isi kantong plastik dengan air. 2. Kantong plastik. 3. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. 4. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. 5. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Kemudian bandingkan hasilnya.
Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 72. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Perbedaannya yaitu tulisan yang terlihat melalui plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada tulisan asli. Berikutnya, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Perbedaan itu bisa terjadi karena ketika plastik yang diisi air digunakan untuk melihat huruf atau benda kecil lainnya, maka huruf atau benda kecil tersebut tampak menjadi lebih besar. Dan yang ketiga, apa kesimpulanmu yang dapat kamu temukan dari percobaan itu? Berdasarkan percobaan di atas, maka yang dapat disimpulkan yaitu pada percobaan membuat lup atau kaca pembesar sederhana, tulisan kecil terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena terjadi pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Selanjutnya pada halaman 73, adik-adik diminta membuat laporan percobaan tadi pada tabel yang telah disediakan. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Contoh laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan pembuatan lup sederhana. Tujuan percobaan membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Alat-alat dan bahan yaitu kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, air, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerja yaitu isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik, letakkan kertas di bawah kantong plastik, kemudian bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik, ulangi dengan kantong plastik yang lebih besar atau lebih kecil, kemudian bandingkan hasilnya. Kesimpulan dari percobaan itu yaitu dari hasil percobaan membuktikan benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup membuktikan pembiasan cahaya. Selanjutnya pada halaman 74, mari kita baca bersama bacaan yang berjudul Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Kemudian perhatikan tabel berikut. Isilah lebih dulu kolom sebelah kiri. Kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca atau dari pengetahuanmu sebelumnya. Selanjutnya isilah kolom di sebelah kanan. Di sini kakak akan membantu mengisinya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah raja kerajaan Islam Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Kemudian pada kolom sebelah kanan halaman 74, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Nah, adik-adik hebat, ayo renungkan hal baik apa yang kamu peroleh saat bekerja sama pada kegiatan percobaan.
Hal baik yang saya peroleh dari kegiatan percobaan bersama teman yang lain ialah dalam hal kekompakan dan kebersamaan. Kemudian, apa yang menjadi hambatan ketika bekerja sama? Yang menjadi hambatan ketika bekerja sama antara lain seperti sebagian teman yang sibuk berbicara sendiri dan mengganggu serta masih kurang kompak. Kemudian, bagaimana cara mengatasi hambatan itu? Cara mengatasi yang dapat dilakukan yaitu dengan berbicara secara baik dan menjelaskan dengan santun kepada teman tersebut. Nah, adik-adik hebat, untuk lebih mendalami pembelajaran, ceritakan perjuangan Sultan Agung kepada orang tuamu dan sampaikan pula alasan kamu bangga kepada beliau. Dan kamu bisa bertanya kepada mereka pahlawan yang menjadi kebanggaan mereka. Kemudian ceritakan hasil diskusi dengan orang tuamu kepada temanmu di sekolah. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga memberi manfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.